Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube rahimakumullah, video saya kali ini ingin menerangkan mengenai ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. Sahabat YouTube rahimakumullah, inilah ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. Satu, kemunculan Imam Mahdi. Seluruh muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi pada hari kelak yang hidup selama 7-8 tahun lamanya. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Disinilah Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Dua, munculnya Dajjal. Menurut Al-Banjari, kemunculan Dajjal disetarakan dengan sebagai penipu, orang yang suka menunjukkan peristiwa luar biasa dengan tangannya, dan nabi palsu yang menyesatkan manusia. Kemunculannya sebagai ciri-ciri hari kiamat disebut dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Usai mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, Dajjal dan pasukannya pun mengepung pasukan Muslim Imam Mahdi. Namun keterangan hadis menyebut Dajjal akhirnya berhasil dikalahkan setelah Imam Mahdi mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Tiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, doa yang dipanjatkan oleh Imam Mahdi pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan dalam surah An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. 4, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya, bumi kembali menjadi tempat yang aman dan sentosa. Namun kemunculan Ya'juj dan Ma'juj atau kelompok perusak bumi tersebut sebagai ciri-ciri hari kiamat selanjutnya menurut surat Al-Anbiya ayat 96 yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Menurut Al-Banjari, Ya'juj dan Ma'juj akan datang menggepung Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. 5, kehancuran Ka'bah. Setelah Ya'juj dan Ma'juj terkalahkan, rangkaian ciri-ciri kiamat selanjutnya menurut Al-Banjuri adalah kemunculan tentara Habasyah. Tentara Habasyah ini adalah seorang yang berbangsa Habsyi
yang memiliki misi untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengutip kitab Ajaib Al-Malakut, Al-Banjari menceritakan tentang Habasyi muncul untuk meruntuhkan Ka'bah agar umat muslim tidak dapat lagi menunaikan ibadah haji. Hal itu sesuai dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang artinya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Pada peristiwa melawan tentara Habasyi di Bait Al-Maqdis inilah Nabi Isa diceritakan wafat. Dengan wafatnya Nabi Isa, tentara Habasyi akhirnya dapat meruntuhkan Ka'bah. Namun kebenaran dari peristiwa ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diketahui oleh siapapun hingga waktunya tiba. 6. Matahari terbit dari barat dan muncul binatang melata. Al-Banjari menyebut waktu kehancuran dan ketidakseimbangan alam dimulai dari timbulnya kejadian luar biasa, seperti matahari terbit dari arah barat dan keluarnya binatang melata atau Dabba al-ard yang dapat berbicara dengan manusia. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata dia hafal sabda Rasulullah yang menyebutkan, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lain pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Banjari mengatakan semua tobat dari hambanya tidak lagi akan diterima setelah matahari muncul dari arah barat. Maka dengan demikianlah hal itu menjadi ciri-ciri datangnya hari kiamat. Sahabat YouTube rahimakumullah, demikian video saya kali ini. Semoga tayangan video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.